Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali memulai khutbahnya dengan membaca ayat tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Artinya apa? Artinya kita diperintah oleh Allah untuk benar-benar menjalankan seluruh kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan benar-benar menjauhi larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan seluruh perintah Allah yang wajib. Syukur bisa ditambah yang sunnah. Lalu kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi keseluruhan larangan Allah. Jangan coba-coba mendekati larangan Allah. Karena ini kalau untuk larangan tidak ada rukhsahnya. Ya, ketika sesuatu itu dilarang, kalau kita kerjakan berarti berdosa. Ya, kalau beramal soleh kita memang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Akan tapi kalau untuk menjauhi larangan Allah, kita mampu ataupun tidak mampu, kita harus meninggalkan keseluruhan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beragama ini secara keseluruhan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum ngaduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah mewasiatkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, jangan parsial, jangan separuh-separuh. Dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi muamalah, dan dari segi akhlak, kita harus melandaskan keseluruhan, berlandaskan aturan syariat yang ada. Kita harus berakidah yang benar, mempunyai keyakinan yang benar. Kita mengimani Allah dengan cara yang benar. Kita mengimani para malaikat Allah dengan cara yang benar. Kita juga mengimani kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah dengan cara-cara yang benar. Kita juga mengimani hari akhir dengan cara yang benar. Dan juga kita mengimani takdir, baik yang baik maupun yang buruk, dengan cara yang benar. Ini hakikat akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena akidah merupakan landasan sebelum kita beribadah,
sebelum kita bermuamalah, sebelum kita mempunyai akhlak yang benar terkait agama kita, kita harus mempunyai akidah yang benar. Kita harus memahami bahwasanya Allah itu hanya satu. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Kita harus yakin itu. Tidak ada makhluk satupun yang bisa mengatur kehidupan di alam dunia ini atau di akhirat. Tidak ada. Tidak ada yang berkuasa selain Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan, menurunkan petir, menurunkan apa saja kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini harus kita imani. Allah yang mengatur. Segala kejadian di alam dunia ini hanya diatur oleh Allah seorang. Tidak ada jin yang mampu untuk mengatur datangnya hujan, apalagi manusia. Tidak ada yang mampu mengatur di mana akan diturunkan oleh Allah hujan. Atau malapetaka atau bala atau bencana alam, itu semuanya Allah yang mengatur. Semuanya ada hikmahnya. Begitu juga dalam peribadatan, hanya kepada Allah kita semestinya beribadah. Dan juga dalam hal sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, ini semuanya harus kita akidai dengan akidah yang benar. Setelah akidah kita benar, baru kita beribadah dan masuk ke dalam aspek ibadah. Ibadah kita landaskan dengan pemahaman yang benar. Kita mengerjakan seluruh kewajiban kepada Allah dengan landasan aturan syariat agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik keseluruhan bentuk ibadah yang ada itu kita lakukan dengan landasan yang benar sehingga akan mendapatkan hasil yang benar. Kita salat, puasa, zakat semuanya berlandaskan dengan bahwasanya kita memahami bahwa itu adalah kewajiban kita yang dibebankan oleh Allah kepada kita selaku makhluk Allah. Dan itu semuanya sekali lagi itu kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kembali kepada Allah. Seluruh ibadah yang kita kerjakan fungsinya atau manfaatnya akan kita raih, bukan untuk Allah. Itu semua. Lalu dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan kehidupan sehari-hari, dimanapun tempat berada, kita perhatikan, kita harus melandaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah tabaraka wa taala, di kerjaan, di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, semuanya berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Kita berjalan di dalam kehidupan ini semuanya berlandaskan dengan ketentuan dari aturan syariat. Jangan dipilah-pilah. Angger salat tah kaya wong Islam, puasa kaya wong Islam, nanti di rumah tangga tidak seperti orang Islam. Salah, tidak seperti itu. Ya, berumah tangga juga harus dengan aturan Islam, kedudukannya masing-masing antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara anak dan orang tua, itu semuanya diatur. Ini semuanya harus keseluruhan. Makanya Allah berfirman, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, jangan dipilah-pilah. Ya, rajin sholat, rajin ibadah. Di masyarakat suka mengadu domba, suka memecah belah dan sebagainya. Itu bukan, tidak secara kafah artinya. Sampai pada akhirnya kita mempunyai akhlak yang mulia, ya, karena semuanya berlandasan dengan landasan yang benar. Dari mulai akidah, dari mulai ibadah, muamalah, dan yang terakhir adalah akhlak kita. Kita sebagai seorang muslim jangan hanya berakhlak baik ketika berada di masjid. Keluar masjid harus juga berakhlak yang baik. Itu. Percuma kita sholat, puasa,
tetapi kita punya akhlak yang buruk. Itu artinya kita belum secara kafah di dalam beragama Islam. Itu sebagai mukadimah, kita akan lanjutkan kajian tentang akidah, ya, tentang rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, kita sedang membahas kitab rukun iman, ya, syarah rukun iman secara rinci yang ditulis oleh Ustadz Firanda. Ya, beliau adalah pengajar di Universitas Madinah. Beliau biasa mengisi pengajian di Masjid Nabawi, mengarang kitab besar 2 jilid, ya, syarah rukun iman, dibahas secara rinci. Dan diantaranya yang sedang kita bahas adalah masalah mengenai rukun iman yang ke berapa? Sehingga pinten? Yang ke berapa? Yang ke 1. Ke-6 apa ke-5? Nah, masalah ya, ke-5 atau ke-6 enggak masalah, ya. Di antaranya beriman kepada hari akhir, yang ke-6 adalah nanti adalah beriman kepada takdir. Atau dibalik-balik enggak masalah. Itu. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai al-mizan. Setelah melalui proses yang panjang, hisab yang panjang, kita masuk kepada proses penimbangan amalan kita. Ya, al-mizan kemarin saya sudah sampaikan mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah bersifat hakiki, bukan majaz. Artinya apa? Timbangan itu real adanya, kayak yang panjenengan ketahui timbangan. Ya, timbangannya kayak apa? Panjenengan mengenal timbangannya seperti apa? Ya. Bentuk rincinya kita tidak usah pikirkan, ya. Tapi jelas bahwa itu berbentuk timbangan. Timbangan di dunia saja banyak macamnya, nggih. Ana tembor, ana dacin, ya, ana timbangan apa nih? Timbangan yang duduk dan sebagainya. Nanti di akhirat seperti apa? Tidak usah ditanyakan. Itu bukan wilayah kita. Ya, karena timbangan otomatis memiliki 2 daun timbangan, satu untuk menimbang kebaikan, satu untuk keburukan. Yang ketiga yaitu sifatnya adil. Adil, tidak mungkin panjenengan akan dizalimi. Seberat apapun kebaikan yang panjenengan lakukan pasti akan ditimbang oleh Allah. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan. Orang ketang nyiap layar itu sudah kebaikan. Ya, orang ketang menyiapkan LCD atau nyapu lantai masjid. Yang lebih remeh lagi, senyum kepada saudara itu merupakan kebaikan. Jangan pernah meremehkan itu. Dan juga karena Allah bersifat detil, timbangan tersebut sangat detil. Ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dari kebaikan dan keburukan tersebut nanti akan ditimbang. Gitu. Kadang saking rahman rahimnya Allah, tembe niat tok bewis oli ganjaran kalau untuk kebaikan. Panjenengan hari ini misalnya diniatkan, insyaallah saya ikut kurban misalnya, masih 6 bulan ke depan. Sudah niat saja misalnya sudah dapat pahala, apalagi nanti di pelaksananya bisa, misalnya seperti itu. Atau panjenengan niatkan sekarang untuk bisa umroh atau naik haji misalnya, itu monggo panjenengan niatkan saja, ya. Karena hanya niat tok baik sudah dikasih pahala itu. Apalagi nanti terlaksana akan dibeli pahala berlipat-lipat. Berbeda dengan keburukan, ya. Panjenengan ketika baru terlintas keburukan tidak akan dicatat sebelum panjenengan melaksanakan. Ya, jangan coba-coba untuk melintas dalam batin panjenengan untuk berbuat kejahatan walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom. Itu semuanya akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kita lanjutkan.
Terkait jumlah mizan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya satu, ada juga yang mengatakan berbilang. Semuanya berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, ya. Dan ini termasuk perkara ikhtilaf. Yang mengatakan bahwa mizan adalah satu berdasarkan kalam Allah Tabaraka wa Taala, kalimatnya berbentuk tunggal atau mufrad, ya, bukan jamak. Contoh di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Ya, alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Atau yang berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu jumlahnya terbilang banyak maksudnya. Karena dalam Al-Quran juga banyak disebutkan dalam bentuk jamak. Contoh dalam surat Al-Anbiya, wa wada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ini contoh kalimat yang berbentuk jamak. Kalau mizan itu satu, mawazin itu artinya bentuk jamaknya daripada mizan. Itu. Sehingga berbentuk jumlahnya banyak. Akan tetapi ini semuanya tidak perlu kita permasalahan. Arab siji, Arab akeh tidak masalah. Yang penting kita mengimani. Itu. Karena memang tidak dijelaskan serinci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat napa niki? Surat napa? Al-Qari'ah nggih. Kudune hafal. Barang siapa yang berat mawazinuhu, di sini menggunakan kalimat jamak. Ya, ini para ulama yang mengatakan bahwasanya timbangannya lebih dari satu itu adalah dengan dasar firman Allah ini. Tapi memang di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan itu baik di dalam bentuk yang tunggal, ya, ataupun dalam bentuk jamak. Jadi semuanya bisa kita terima, ya, tidak usah permasalahkan. Kita lanjutkan. Terus apa yang ditimbang sekarang ini yang penting, ya? Sing ditimbang jane apa? Yang pertama adalah amal itu sendiri. Amal kita yang akan ditimbang. Kok bisa amal ditimbang? Bagaimana cara menimbangnya menurut panjenengan? Kira-kira sing marakna abot apa? Pada maca alhamdulillah antara saya dan panjenengan kira-kira bobotnya pada ora? Kira-kira saja. Antara sholatnya satu orang dengan orang yang lain, kira-kira kalau ditimbang itu pada apa? Bahkan tidak sama. Tergantung apanya? Tergantung daripada kualitas amalnya, keikhlasannya. Eta. Sama-sama membaca Al-Quran itu amal, akan tetapi tidak sama. Masing-masing orang timbangannya sendiri, beratnya sendiri. Berbeda antara amalan kita dengan amalan para ulama misalnya. Sudah barang tentu, ya. Dengan Nabi apalagi yang jelas dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya jelas kalau ditimbang, amalannya adalah beratan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemarin sudah saya sampaikan, amal kok ditimbang, amal kan orang berwujud. Ini sudah kami sampaikan kemarin, bahwasanya Allah bisa saja menjadikan amal-amal itu berwujud. Itu contohnya kemarin kami sampaikan ketika di alam kubur, ya. Kita akan ditemani seseorang yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah amal kita. Kalau amalannya baik, temannya juga baik, harum dan gagah. Itu. Kalau amalannya buruk, ya monggo, sing arep mbatiri mambu. Iya elek ireng mambu bacin. Itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis kalimatani khafifatani ala lisan. Ya, ada dua kalimat yang ringan di lisan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, disukai oleh Allah tabarak wa taala ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim. Ini sudah kami sampaikan, ya. Contoh, ya. Pertama, amal itu yang akan ditimbang, semuanya tergantung daripada kualitas amal. Itu tergantung daripada apa yang di hati, apa yang kita niatkan. Makanya sangat disayangkan ketika kita beramal dengan niat yang salah. Kita sholat tapi niatnya salah, berarti orali apa-apa. Di timbangan itu langka, tidak ada bobotnya. Kita ngaji seperti ini, tapi niatnya salah, tidak akan mendapatkan pahala. Itu. Monggo, ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Belum tentu, ya, salat saya dengan panjenengan mungkin lebih berat timbangannya salat panjenengan. Karena apa? Keikhlasan itu adanya di hati. Itu belum tentu sing pinter itu timbangan amalannya lebih berat daripada sing bodoh, belum tentu. Bisa jadi orang yang bodoh juga karena keikhlasannya timbangannya lebih berat. Ini tidak usah panjenengan ciut nyalinya. Itu tidak usah. Karena ini masalah hati. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang sudah saya sampaikan, walhamdulillahi tamla'ul mizan, ya, itu menunjukkan bahwa segala amal-amal itu nanti akan ditimbang. Salat kita akan ditimbang, ya, puasa kita juga akan ditimbang. Seberapa berat kadar daripada salat kita, puasa kita, zakat kita. Walaupun sama-sama zakat tapi pahalanya berbeda-beda. Walaupun sama-sama infak tetapi pahalanya berbeda-beda. Ini maksud daripada timbangan. Lalu Rasulullah juga dalam hadis yang lain bersabda, ma syai'un asqalu fil mizan. Tidak ada satu yang lebih berat di mizan, di timbangan. Mukmin, seorang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min khuluqin hasan, ya, daripada akhlak yang baik. Ini sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwasanya, ya, setelah kita mempunyai akidah yang benar, setelah kita beribadah dengan cara yang benar, setelah kita beribadah yang benar, pada akhirnya kita harus mempunyai khuluqin hasan, ya, akhlak yang baik sebagai bentuk daripada apa yang kita punya, membekas. Salat kita bawa keluar. Itu jangan sampai kita sudah sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi misalnya ada seorang suami kasar kepada istri atau kebalikannya. Seorang anak kepada bapaknya tidak bisa berakhlak yang baik. Kita kepada orang tua kita tidak punya akhlak yang baik. Ini akan sangat meringankan apa? Timbangan kebaikan kita. Itu. Di sini Rasulullah bersabda, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Ya, tidak ada yang lebih berat bagi seorang mukmin pada hari kiamat timbangannya daripada akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik sebagai bentuk, ya, akibat daripada ibadah yang baik. Tapi akhlak yang baik tanpa ibadah juga tidak ada manfaat. Itu. Ya jangan ngomonglah nyomos sing penting akhlaknya apik, ora salat be ora apa-apa. Ya tidak ada manfaatnya. Itu. Yang benar kita beribadah, yang benar berakidah, yang benar beramal yang benar, lalu menimbulkan dari hal tersebut akhlak yang baik,
dimanapun kita berada. Itu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah catatan amal. Ya. Tadi amal ditimbang. Yang kedua catatan amal. Catatan amal sebelum peristiwa mizan kita sudah sampaikan kemarin, ya. Masing-masing orang akan mendapat kitab catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Terusan apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberi catatan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Itu. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang diberi kitab amalnya dari sebelah belakangnya, aduh celaka. Alhamdulillah. Min dzalik. Kita diberi kitab, dan kitab ini, catatan amal ini akan ditimbang. Sekali lagi, ini semuanya juga tergantung daripada kualitas amal. Catatannya akeh amalane, tapi kualitasnya buruk, ya. Rajin sholat, bahkan sholat tahajud, tapi senang apa? Ngadu domba, senang memfitnah, senang menebar berita bohong. Ini kualitas, ya. Catatan amalnya akeh tapi langka bote. Itu. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah bersabda, panjang sekali ini. Yusakhu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Jadi seru seorang laki-laki dari umatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat di atas segala makhluk. Fayunsharu lahu tisngatun wa tis'una sijilan. Lalu disampaikan kepada orang tersebut. Di sini disebutkan tisngatun wa tis'un. Ya, tis'ah itu 9, ya. Tis'un sangang puluh. Berarti berapa? 99. Ya, lembaran-lembaran. Ya. Kullu sijilin maddal basar. Setiap lembaran panjangnya sejauh mata memandang. Isine mung catatan maksiat tok. Ya, isine mung catatan dosa tok. 99. Setiap lembaran panjangnya ora keton nganti bar biasane. Ngerti gelar ngana kayak karpet dawane ora keton. Itu. Summa yaqulullahu azza wajal. Kemudian Allah berfirman, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Apakah kamu mengingkari hal tersebut? Hai fulan. Ya, ketika diletakkan lembaran catatan amal, ternyata isine kemaksiatan tok. Ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam semene lagi ngapain? Sing elek-elek gitu. Itu semuanya nanti akan bisa dibaca. Lalu dikatakan oleh Allah, apakah kamu mengingkari hal ini, hai fulan? Maka dia menjawab, fayaqula ya Rabbi, tidak ya Allah. Fayaqul adalamat katabil khafidun. Apakah malaikat salah kalau nulis dengan isine mung cara wong Cikadune. Ki malaikat salah lian. Nulisnya salah atau lagi turu mau malaikat ora turu nggih. Malaikat mboten tilem tadinya tidak bisa eta. Makanya dia berkata, ya mboten Gusti Allah, gampangan denger cara wong Cikadu. Summa yaqulu alaka udrun, apakah ada uzur bagi kamu? Alaka khasanun, apakah kamu ada kebaikan? Kata Allah kepada orang tersebut. Fayuhabur rajul, orang tersebut takut, ya, karena mendapatkan pertanyaan seperti dari Allah tabaraka wa taala. Pada awalnya kita sudah sampaikan, kita akan menghadap Allah tabaraka wa taala sendiri maju tut siji ditakoni ting Allah tabaraka wa taala, ya, nakoni wong pirang miliar kira-kira.
Jangan ditanya. Bahwa hayyin kata Allah. Itu sangat mudah bagi Allah tabarak wa taala. Panjenengan zaman Ganu ya, orang Jawa itu katanya punya kesaktian bisa jadi pitu sekali tadi. Artinya bisa berbicara dengan banyak orang mungkin dalam satu waktu, atau tata caranya bagaimana itu hanya Allah yang tahu. Kita harus yakin saja itu. Kita harus yakin bahwa kita menghadap Allah, semuanya menghadap Allah sendiri satu persatu. Marco maju. Contoh misalnya, Rahmat maju tut siji, dewekan langkah batir, langkah biung, langkah bojor, langkah sapa-sapa. Itu. Semuanya bertanggung jawab sendiri. Seperti yang sedang di sidang ini orang tersebut. Kita lanjutkan. Fayaqul, dia menjawab, tidak ada ya Rabb, saya tidak punya kebaikan. Ya, lalu berkata Allah berfirman, bala, bukan seperti itu. Innalaka indana hasanat, sesungguhnya bagi kamu di sisi kami ada kebaikan. Wa annahu la dzulma 'alaika al-yaum, sesungguhnya pada hari kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Fatukhraju lahu bitogotun, ya, fatukhraju lahu bitogo. Ya, kenapa di sini dikenal dengan hajis bitogoh ini dari kalimat bitogoh. Bitogoh itu kartu, semacam kartu. Dia ternyata orang tersebut punya kartu, ya, kartu. Isinya apa? Kartunya bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dua kartu hiji. Ya, kartu sing isine asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya dia punya akidah yang benar, punya keimanan yang benar, punya tauhid yang benar. Dia benar-benar mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah tabarak wa taala. Dia benar-benar mati dalam keadaan beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dosanya seperti gambarkan tadi, segunung, setumpuk, orang segunung maning, 99 lembaran, semuanya isinya keburukan. Lalu dia berkata, ya Rabbi ma hadhil bitaqa, ya Allah, kartu apa ini? Mengahadi sijilat, ya, bersama dengan lembaran-lembaran ini. Lalu Allah berfirman, innaka la tudlamu fatud'u sijilatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Lalu dikatakan, kitab yang tadi 99 di satu daun timbangan, bitogoh yang satu biji yang bertulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh di timbangan yang lain. Itu ditimbang bagaimana? Fatashatis sijilatu fasaqalatil bitogoh. Ternyata ya jamaah rahimakumullah, si abot bitogohnya tadi ini subhanallah, ya, bahwasanya kartunya mesennya tang pundi ya berarti. Orang perlu sholat berarti ya, ngeliat kartu bitogoh baik terus ada akeh baik, apa namanya, akan tetap timbangannya. Tidak seperti itu, ya, tidak mudah untuk mendapatkan bitogoh ini. Ini terkait dengan akidah, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan mereka masih tidak mati. Jangan sampai kita mati membawa dosa-dosa kesyirikan, mempunyai akidah yang rusak. Ini tidak akan punya bitogoh, tidak akan diberi bitogoh oleh Allah tabarak wa taala. Kalau kita masih percaya dukun, masih percaya dengan tahayul, masih percaya dengan kurafat, tidak mungkin mendapatkan bitogoh. Ini yang harus kita pahami. Itu tidak mungkin. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, tapi kita sholat iya, maring dukun iya, donga iya. Ini kadang-kadang aneh gitu. Ya, sholat iya, jamaah iya, ya, maring kuburan donga maning. Itu maring dukun jaluk maning. Orang percaya karena dokter, percayanya karena dukun. Gitu.
Sudah tahu Allah melarang, sudah tahu Al-Quran melarang, tapi ketika partainya menyuruh misalnya, atau organisasinya menyuruh, ikut saja, itu sama saja, tidak mungkin mendapatkan bitogoh. Ya, karena tidak yakin, tidak mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus kita kuatkan, ya, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, bagaimana yang benar agar kita mempunyai bitogoh nantinya. Itu. Ini satu bitogoh saja dibanding dengan 99 lembaran catatan yang isinya keburukan semuanya, ternyata berat bitogohnya. Itu. Akan tapi sekali lagi, hal ini jangan menjadikan panjenengan lah sing penting tulis syahadat ya. Itu tidak bisa ya, itu. Adat kalau hanya diucapkan tidak akan mungkin bisa membekas dalam hati. Tidak akan mungkin hilang, ya. Keyakinan kita, keyakinan terhadap kesyirikan, keyakinan terhadap takhayul, keyakinan terhadap dukun dan sebagainya tidak mungkin hilang kalau hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus benar-benar dengan ilmu. Mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu harus diilmui juga. Bagaimana kita beramal sesuai dengan Rasulullah. Mengimani bahwa Allah itu mengatur segala sesuatu itu juga harus diilmui, harus diyakini, dan harus juga kita meminta kepada Allah agar supaya kita masuk keimanan itu ke dalam hati kita. Jangan sampai kita Islam tetapi tidak punya iman. Itu kita sholat tapi tidak dengan keyakinan. Ini ya. Jadi yang pertama tadi amalnya yang akan ditimbang, yang kedua catatan amal. Yang ketiga adalah pelakunya sendiri, ya. Di antaranya berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sebuah hadis annahu kana yastabi siwa kan minal araq, ya, dia sedang naik ke pohon arok, ya untuk mengambil siwak, untuk sikat gigi. Ya, Rasulullah biasa menyikat giginya dengan menggunakan siwak dahan yang diambil dari pohon arak. Gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud ini kempole betis kempol gitu. Ini betul. Betis gue kempole cilik, ya. Tiba-tiba ada angin yang kencang, kedua kakinya menyingkap. Lalu para sahabat Rasulullah pada guyu lucu, ya. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, wahai Nabi Allah, kami menertawakan betisnya yang kecil. Maka beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Ini seorang sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Itu beliau memang abad yang ternama, ya. Beliau mempunyai banyak ilmu, ya, juga perjuangannya luar biasa. Sehingga beliau mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan timbangan seperti ini, ya? Bukan lemur-lemuran. Itu bukan juga gering-geringan, tapi sekali lagi, ya, yang ditimbang adalah kualitas daripada diri kita. Itu. Kita besar, ya, atau gemuk atau kurus dan sebagainya, untuk apa saja di dalam kehidupan dunia ini. Ya, kegemukan kita atau kekurusan kita gunakan untuk apa, itu yang akan menentukan berat atau tidak. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, innahu la ya'ti rajul adimul samin yaumal qiyamah. Akan datang seorang yang bertubuh gemuk, ya, pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha bangudatin, ya. Tapi ketika ditimbang ternyata abote karo sayap nyamuk baik, abot sayap nyamuk. Kata Rasulullah seperti itu. Wong lemu, dhuwur, gede, tapi begitu ditimbang ternyata abote karo sayap
seekor nyamuk itu lebih berat sayap seekor nyamuk. Ini karena apa? Ya itu tadi, ya, gede, dhuwur, lemu, tapi langka gunane perkembangan agama Islam. Misalnya seperti itu, misalnya. Itu tidak ada manfaatnya. Tidak akan menjadikan timbangannya berat. Itu. Jadi sekali lagi ketiga-tiganya akan ditimbang, ya, ditimbang. Amal, catatan amal dan pelakunya, ya. Dan ini semuanya bisa kita kompromikan. Ya mungkin ada orang yang hanya ditimbang amalnya atau ditimbang catatan amalnya ataupun pelakunya atau ketiga-tiganya meliputi satu orang. Itu semuanya bisa saja terjadi. Itu. Kita tinggal tergantung daripada kualitas daripada kitanya, manusianya. Ketiga-tiganya bisa terjadi pada kita. Jadi sekali lagi yang ditimbang adalah amal, catatan amal dan pelaku. Tapi mungkin juga hanya salah satu, tidak ketiga-tiganya. Itu semuanya bisa terjadi. Atau salah dua atau ketiga-tiganya. Itu semuanya bisa terjadi. Yang akan kita hadapi nanti di yaumul qiyamah. Terus kita lanjutkan singkat. Apakah orang kafir juga akan ditimbang amalnya? Kira-kira ditimbang mboten orang kafir? Ya? Surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Faman khaffat mawazinu faulaikal ladzi khasiru anfusahum fi jahannama khalidun." Para ulama mengatakan dari dasar ayat ini, maka orang kafir juga ditimbang. Ditimbang ngapa? Kena lebu neraka. Di neraka juga ada tingkatannya, ya, kata para ulama. Ya, jadi kalau kita ditimbang itu menentukan derajatnya di surga, begitu juga orang kafir. Ya, orang kafir juga ditentukan derajatnya di neraka. Ada sing nang dhuwur dewek, ana sing nang tengah-tengah, ana sing dadi nggo sulue. Itu seperti itu. Ya, ini berdasarkan surat Al-Mu'minun. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, berada dalam jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itu kekal. Orang-orang kafir kekal. Kalau kita, ya, orang-orang Muslim yang masih ada kebaikan, insya Allah, ya, tidak kekal. Tapi kalau orang kafir kekal di neraka. Talfakhu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ya. Dan mereka dibakar api neraka dan mereka dalam keadaan muram dan bibir yang cacat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukanlah sudah datang ayat-ayatku dibacakan kepada kalian, akan tapi kalian mendustakan. Nih, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kata para ulama, adalah orang yang kafir. Sehingga mereka pun juga ditimbang berdasarkan kalimat faman khafat mawazinu di atas. Itu. Jadi yang kita pegang adalah bahwasanya orang kafir juga ditimbang. Tujuannya untuk apa? Entah untuk bisa kebaikannya apakah ada, ya mungkin ada, tapi tidak bernilai menjadi surga, tidak. Akan tapi untuk meningkatkan derajat di neraka. Itu. Terus berikutnya hasil yang terakhir ini, hasil saya singkat saja. Hasilnya, jika lebih berat maka masuk surga. Jika keburukannya lebih berat berarti masuk neraka. Jika pada baik permasalahannya, ya, adalah menjadi ashabul a'raf. Makanya di surat yang ke-7 Allah menurunkan surat Al-A'raf. Panjenengan bisa simak, baca. Insyaallah, ya. Ketika nanti kita tafsir Quran sampai surat Al-A'raf, itu nanti kita akan membahas lebih panjang lebar tentang sebuah tempat di antara surga dan neraka yang ditempatkan untuk hamba-hamba yang ini, yang nomor 2 ini. Timbangan kebaikan dan keburukannya pada digantung batir-batir wis enak-enak lang surga, dewek-dewek asih gantung, itu nanti dijelaskan. Kita
Surat Al-A'raf 46 sampai 49. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kulla bisimahum wa nada ashabul jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Di antara keduanya penghuni neraka dan surga ada hijab. Ya, di antara surga dan neraka ada batasnya. Itu. Wangalal a'raf, dan di atas a'raf, ya. Itu ada orang-orang yang kamu kenal. Mereka mengenali tanda-tandanya. Mereka menyeru kepada penduduk surga, Assalamualaikum, ya. Mereka belum memasukinya dan mereka sangat mengharapkannya. Itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika pandangannya beralih kepada neraka, karena berada di tempat yang tinggi dia bisa melihat surga dan juga bisa melihat neraka. Maka mereka berkata, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah janganlah kamu jadikan kami menjadi orang-orang yang zalim. Masih ada rasa was-was yang masih di ashabul af, ya, al-a'raf ini. Orang yang berada di Al-A'raf atau Ashabul A'raf itu dia masih punya rasa cemas. Ketika melihat penduduk surga, dia berkata, senang pisan ya, patriotis pada sirang-sirang medang kopi, medang susu dan sebagainya. Dirinya masih ditunda. Itu. Ketika diperlihatkan kepadanya neraka, ketika melihat ke neraka, dia berkata demikian, ya Allah janganlah Engkau jadikan kami berserta orang-orang yang zalim. Wanada ashabul a'rafi rijalun ya'rifunahum bisimahum, dan penduduk A'raf ini menyeru kepada seorang laki-laki yang mereka mengenal dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka berkata apa? Ma aghna, tidak berguna bagi kalian jam'ukum, golongan kalian atau banyaknya kalian atau organisasi kalian atau partai kalian, apa gunanya? Ya, mau ngapa? Waktu di dunia kamu berserikat dengan orang-orang yang top lah secara di dunia. Sekarang mana? Ya, mana? Golonganmu mana? Kelompokmu mana yang bisa menolong? Wa ma kuntum tastakbirun, apa yang kamu banggakan, apa-apa yang kamu dulu sombong sewaktu di dunia. Eta. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Ya. Apakah mereka orang-orang yang dahulu kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ya. Pada akhirnya ashabul a'raf ini nanti masuknya ke mana? Ke surga. Pada akhirnya ashabul a'raf ini akan masuk ke surga, tapi tidak bareng-bareng dengan temannya yang nomor satu. Itu maksudnya. Karena apa? Karena ini kebaikan dan keburukannya sama, akeh keburukannya. Ya, jaraknya berapa tahun, berapa ratus ribu tahun, wallahu a'lam. Ini termasuk azab dari Allah yang kecil, siksa yang kecil. Makanya kita harus banyak-banyak beramal soleh. Yang terakhir, yang ketiga yaitu orang yang timbangan kebaikannya dan keburukannya lebih berat, maka dia harusnya masuk ke neraka. Ini khusus untuk orang Islam. Kalau orang kafir tadi, ini yang orang Islam. Kalau ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, ya, namun itu billah, panjenengan hitung-hitung saja mulai sekarang, kira-kira kebaikannya atau keburukannya lebih, ya. Harusnya dia masuk neraka. Akan tapi kita juga pernah membahas mengenai syafaat, ya. Syafaat Allah, syafaat Rasulullah, syafaat dan lain, dan nanti di lain kesempatan insya Allah kita bahas. Tapi ya
kaum muslimin walaupun nanti seperti ini kondisinya itu tidak kekal di neraka. Ya. Mlebu mondok saya mondok tapi tidak kekal. Tapi ya naudzubillah aja nggak asik ya. Gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu. Begitu nggih? Sampai di sini dulu ya. Untuk mizan ini selesai sebenarnya ya. Mudah-mudahan pekan yang akan datang kita sudah masuk kepada materi syirat. Ya insyaallah untuk mizan tinggal sedikit saja. Tentang kesimpulannya insyaallah kita bahas sedikit di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.